Anda bayangin orang dengki ya, orang dendam. Orang dendam tuh lihat, biarpun katanya senang hadir pengajian, ada seorang ibu-ibu rupanya pendendam dia, atau pendengki, bapak-bapak misalnya. Hadir pengajian, dia mendengar bahasanya malam itu adalah malam ini adalah malam kedatangan seorang yang saya cintai, guru saya misalnya begitu. Akhirnya seorang ibu begitu datang telat dia, karena telat nggak dapat tempat, nggak ada tempat, bingung dia kalau berdiri capek, duduk agak enak, duduk di mana kira-kira duduk yang enak, toleh kiri toleh kanan nggak ada tempat, rupanya ada tempat yang paling depan, tapi bukan ibu-ibu, ini contoh saja ya. Akhirnya itu ibu duduk paling depan, ibu tadi tuh duduk paling depan, alhamdulillah ada tempat enak banget paling depan, bisa ngelihat ustadznya langsung, oh betul, duduk di paling depan, khusyuk ngelihat ustadznya. Baru 5 menit dengar ustadz yang ngomong, sadar yang di samping kanannya orang yang didendaminya, lalu baru sadar, ngapain dia duduk di sini, kenapa sama saya, najwat. Aneh sekali, padahal tetangganya tadi tidak mencubit dia. Aneh orang dendam, aneh orang benci. Ngelihat tetangganya kaya, bingung dia. Kalau orang hatinya bersih, lihat tetangganya beli mobil, lihat di kampung-kampung dulu, lihat tetangganya beli mobil, senengnya dikejar, sampai gambar bannya itu dituruti, sampai bau solarnya katanya wangi. Harum wangi, orang kampung ya. Seorang pendengki lihat tetangganya beli mobil merah, katanya norak, padahal dia pengen beli juga kayak itu. Minyak wanginya wangi tapi bikin pusing katanya, lihat. Kaya raya, wah tahu dia pejabat, langsung apa? Dasar pejabat zaman sekarang mana ada yang jujur, paling juga korupsi ya. Padahal nggak tahu, hanya hasut saja, nggak ada bukti korupsi, cuman dia ya hati kotor, hati dengki. Tak tahu tetangga sebelahnya juga kaya juga dia, cuman dia bukan pejabat, bingung dia. Kalau pejabat kalau langsung dituduh korupsi, sebelahnya kaya bukan pejabat. Wah, tahu ndak ini kaya raya? Sebabnya apa kok bisa kaya? Tahu ndak, saya pernah malam-malam lewat sana, tak tahunya apa, dia punya tuyul. Nah, pernah dengar tuyul? Jadi tuyul cerita zaman dulu itu sebetulnya ceritanya orang dengki mau mencemarkan nama tetangganya. Ingat pernah cerita tuyul zaman dulu? Sekarang adalah nyuri ATM, nggak ada tuyulnya nggak bisa. Subhanallah, artinya apa? Dengki benci itu menyiksa hati kita, menyibukkan diri kita, capek ketemu susah. Coba kalau bencinya, tapi kalau senang, subhanallah. Bahkan di saat orang sampai derajat mahabbah yang sesungguhnya, cinta yang sesungguhnya kepada sesama, hiburannya banyak. Bukan di saat diberi saja dia senang, bahkan di saat memberi pun hatinya senang. Allah. Di dalam urusan dunia itu sifatnya luas. Lihatlah orang yang ada di bawahmu. Jangan biasa engkau melihat orang yang ada di atasmu dalam urusan dunia, karena itu menjadikan kita kurang syukur, bahkan akan menumbuhkan ketamaan kita kalau kita seling melihat orang di atas kita dalam sisi dunia. Ya, untuk memotivasi diri untuk bangkit, bangun, ya kita melihat yang di atas kita, tapi membiasakan kita untuk melihat yang di bawah kita itu, untuk menumbuhkan syukur itu makna yang tersendiri. Yang punya sepeda engkol, kalau dia selalu melihat orang yang pakai mobil yang muncul banyak hal kotoran di dalam hati, bisa jadi kedengkian tiba-tiba muncul, kebencian muncul, tamak muncul, segala penyakit hati dikumpulkan di dalam hatinya, sengsaralah dia. Tapi kalau dia dengan sepeda engkolnya bersyukur melihat ini adalah karunia Allah, maka ketahuilah dia akan bisa bangga dengan karunia Allah, menikmati karunia Allah. Jadi nikmat biarpun pakai sepeda engkol, kemudian dia semakin besar, nikmat itu akan terasa. Kemudian dia melihat siapa? Orang yang tidak bisa pakai sepeda, karena tidak punya sepeda atau tidak bisa naik sepeda atau tidak. Karena dia pandai merenungi nikmat, maka biarpun dalam keadaan teruji dengan ujian yang berat, ternyata lidah pun masih bisa mengucapkan kalimat syukur, alhamdulillah. Bagaimana kita yang diberi Allah dengan bermacam-macam. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Hati-hati kalau kita tidak pernah menyadari karunia Allah. Maka karena kita tidak menyadari karunia Allah, kita pun jarang bersyukur. Kalau sudah tidak bersyukur, mengundang murka Allah. Inna adzabi lasyadid. Sungguh hukuman dan siksaku adalah amat pedih.